Pemirsa, keluarga Brigadir Joshua menilai penempatan mantan Kadif Propam Ferdy Sambo di Patsus Makobrimob akan mempermudah proses penyidikan untuk mengungkap kejanggalan kematian Brigadir Joshua. Rumah kediaman orang tua Brigadir Joshua di Kompleks Sekolah Dasar Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi tampak sepi dari aktivitas. Sesekali ayah Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat, menemui tamu yang datang ke rumahnya. Melalui televisi, Samuel mengikuti proses pengusutan kasus kematian anaknya. Samuel mengapresiasi tim sus yang dibentuk oleh Kapolri dalam rangka mengusut kematian anaknya yang dinilai janggal. Samuel menilai penempatan mantan Kadif Propam Ferdy Sambo di Patsus Makobrimob akan mempermudah proses penyidikan untuk mengungkap kejanggalan kematian Brigadir Joshua. Kita mengapresiasi kinerja Pak Listio Sigit selaku Kapolri yang sudah berupaya begitu gigih Pak Listio Sigit untuk menuntaskan permasalahan ini. Bukan ditahan ya, diamankan di Makobrimob menurut berita yang di media. Mungkin biar lebih efektif penyidiknya. Kiranya hasilnya nanti memuaskan kita semua. Sementara itu, melalui pengacaranya, Baradae mengirim surat permintaan maaf kepada keluarga Brigadir Joshua. Hari Sabtu, mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo telah dibawa dari Bareskrim Polri dan diamankan di tempat khusus atau Patsus di Makobrimob dalam rangka pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik penanganan tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian melalui tim khusus terus bergerak membongkar kasus kematian Brigadir Joshua. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, kini telah dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok untuk diperiksa. Ferdy Sambo diduga telah melanggar etik. Insiden baku tembak di kediaman Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir Joshua seolah menjadi ujian bagi kepolisian. Sudah hampir sebulan, namun dalang utama di balik insiden berdarah tersebut belum juga diketahui. Kasus yang menyedot perhatian publik ini membuat Presiden Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk bekerja cepat dan transparan. Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan, tim khusus polisi memeriksa 25 anggota Polri yang diduga melanggar etika terkait kasus tersebut. Beberapa personil polisi bahkan dicopot dari jabatannya dan dimutasi karena dianggap tidak profesional dalam menangani kasus ini. Dari 25 anggota polisi tersebut, 3 diantaranya merupakan perwira tinggi polisi, 1 berpangkat bintang 2 atau inspektur jenderal, 2 lainnya berpangkat bintang 1 atau brigadir jenderal. Ketiganya yakni Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Brigjen Beni Ali. Sementara itu, Irjen Polisi Ferdy Sambo kini telah ditempatkan di tempat khusus di Korps Brimob dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penanganan tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua. Pemeriksaan Pasrik Sus atau IRSU, Inspektorat Khusus, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari IRSUS menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesional di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimob Polri. Besar harapan publik agar kasus penembakan Brigadir Joshua dibuka secara terang benderang. Kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri pun kini diuji. Pemirsa, proses pemeriksaan kasus kematian Brigadir Joshua masih terus berlangsung setelah Baradae ditetapkan tersangka dugaan pelanggaran kode etik Irjen Ferdy Sambo, dan yang terbaru, Bareskrim Polri telah menetapkan ajudan dan sopir istri Irjen Ferdy Sambo, Brigadir RR alias Brigadir Riki, sebagai tersangka. Lalu bagaimana proses hukum yang berlangsung dalam kasus ini? Sudah terhubung bersama kami Ibu Yenti Garnasih, Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Yenti. Selamat sore, Waalaikumsalam. Baik, Ibu Yenti, Anda mengamati kasus yang sedang berlangsung dan berproses ini seperti apa atas kematian Brigadir Joshua?
Oh ya, saya sebagai, apalagi saya Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana ya dan Kriminologi Indonesia, tentu kita fokus sekali sejak awal ya, dan apa ya, ingin segera selesai lah ini ya, segera jelas gitu, karena apa, ini sudah sangat lama dan betul-betul apa ya, berat lah ya masyarakat melihat seperti ini, karena bagaimanapun juga ini kan sebetulnya bukan kasus besar ya. Kalau menurut saya ini kan kasusnya tidak sulit gitu. Saya dalam posisi harusnya tidak ada beban karena ada psikologis hierarki maupun psikologis politik, karena kan equality before the law. Yang ada dalam hukum pidana itu kalau ada suatu perbuatan pidana, ini kan ada orang terbunuh dan kemudian melibatkan orang-orang dan posisi tinggi ya, pejabat, PNS, justru malah ada pemberatan. Jadi harusnya itu harus segera, karena masyarakat justru kalau ada hierarki gini justru harusnya ada pemberatan gitu, bukan menjadi beban harusnya gitu. Baik, Bu Yanti, kasus ini sudah berlangsung kurang lebih sudah 30 hari lamanya. Apakah memang seperti ini proses hukumnya atau bisa dibilang ini lambat? Iya, ya, prosesnya jelas ya, jelas prosesnya sangat, karena kan seharusnya kan hari Jumat itu juga ya, 30 hari yang lalu, itu harusnya sudah ada olah TKP dan lain sebagainya, ternyata kan baru Senin, dan dengan demikian TKP itu pasti sudah rusak gitu ya, pasti sudah tidak seperti yang seharusnya original sudah tidak ada gitu ya. Nah ini kan jadi pertanyaan, dan sayang sekali juga ini memang di lingkungan polisi, padahal biasanya yang mengamankan tempat TKP itu justru kan polisi. Jadi ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat seharusnya sesegera mungkin gitu ya, segera pasti berkaitan dengan terbunuhnya seseorang, yaitu dalam hal ini Brigadir J. Ini harus segera, ini sudah ada langkah-langkah yang signifikan gitu, tapi memang perlu dorongan-dorongan sampai Presiden 3 kali, kemudian Kapolri beberapa kali, dan ini kan harusnya tidak seperti ini. Baik, adanya penetapan tersangka Brigadir RR dan juga Baradae yang akhirnya memutuskan untuk menjadi justice collaborator. Apakah ini belum cukup, Ibu, untuk menentukan siapa otak dari pembunuhan Brigadir Joshua ini? Ya, seharusnya kan minimal untuk menentukan tersangka saja kan 2 alat bukti permulaan sudah cukup ya. Jadi dengan Brigadir E sudah akan mengajukan justice collaborator, berarti apa? Berarti yang bersangkutan sudah mengakui melakukan tindak pidana, tetapi yang bersangkutan bukan pelaku utama, gitu ya, dan akan memberikan kesaksian yang akan mempermudah penuntutan. Kesaksian signifikan sedemikian rupa sesuai dengan SEMA tahun 2011 ya, SEMA nomor 4 2011 kan jelas. Artinya dari apa yang disampaikan Brigadir J ini, harusnya ini kan dia juga tetap saksi pelaku. Ini saksi pelaku, kemudian dia akan menyampaikan berkaitan dengan bukti-bukti dan kesaksian dan bukti-bukti yang dia bisa tunjukkan. Nah ini harusnya mempercepat, dan dia sudah bilang dia pelaku tapi bukan pelaku utama. Artinya ada pelaku utamanya, ada otak pembunuhannya ada, walaupun dia terlibat pelaku tapi dia bukan pelaku utama. Dan dia dengan ikhtikat baik akan membongkar terutama berkaitan pelaku utamanya ini. Baik, tadi disebutkan oleh pengacara atau kuasa hukum dari Baradae, kalau Baradae ini sudah menguak atau memberikan pengakuan begitu itu yang berbeda jauh dari pengakuannya yang awal begitu ya. Nah, apakah ini juga akan memicu adanya gejolak intern dari atasan yang sebelumnya memerintahkan Baradae begitu, atau mungkin tekanan yang bisa diberikan atau tertuju kepada Baradae? Seperti itu ya, karena dulu pengakuannya berbeda sekali ya, antara lain tidak penyesalan, sekarang sudah mengatakan penyesalan ya, mengistilahkan ada penyesalan sampai memberi surat menyampaikan permintaan maaf dan sebagainya. Dan yang paling penting kalau orang bersedia masuk kepada status justice collaborator itu adalah dia adalah pelaku, tapi bukan pelaku utama. Artinya apa? Ada pelaku utamanya, ada dalangnya gitu ya, dan ini menjadi tantangan bagi polisi. Sudah ada bantuan nih dari saksi yang tadinya saksi dan kemudian tersangka lain ini, sudah ada bantuan yang signifikan sekali. Karena apa? Keberadaan justice collaborator, seseorang sebagai justice collaborator itu dia punya keuntungan banyak itu nantinya. Dia nanti dia bisa
berkasnya harus terpisah sehingga tidak berhadapan langsung, memberikan kesaksiannya juga beda, dan kemudian nanti hakim harus mempertimbangkan karena dia sudah memberikan kesaksian sedemikian rupa kepada membantu JPU, dan kemudian hakim harus mempertimbangkan untuk memberikan dia pidana percobaan yang bersyarat itu. Jadi banyak hal-hal perlindungan. Jadi harusnya hal-hal seperti ini meskipun ada permasalahan ya, gejolak dan sebagainya, untuk Baradae kan sudah terlindungi. Baik, apakah bisa berubah Ibu status dari Baradae ini dan ataukah bisa mungkin mempengaruhi hukuman yang akan diterima oleh Baradae? Statusnya tetap tidak berubah karena justice collaborator itu kan pelaku, tidak mungkin hanya jadi saksi pelaku, gitu kan. Hanya memang akan ditawarkan keringanan sanksi pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim, yang akan dimintakan oleh JPU nanti bahwa yang bersangkutan adalah masuk kepada justice collaborator system, sehingga yang bersangkutan itu berhak atas karena telah memberikan keterangan dan membuat terang secara signifikan perkara ini dan menangkap, dan yang paling penting adalah mengungkapkan siapa pelaku utamanya sehingga baginya ada pidana percobaan yang bersyarat, gitu ya. Itu perlindungan hadiahnya lah, gitu ya. Baik. Ibu Yanti mengetahui tidak sih etika di dunia kepolisian atau hukum di dunia kepolisian mengenai menjalankan perintah dari atasan? Apakah memang Baradae ini menjalankan tugasnya karena memang kodratnya sebagai bawahan atau seperti apa yang sebenarnya Bu secara hukum? Saya terlibat di dalam pendidikan di kepolisian ya, mulai Pusdikser, Sespimen dan Sespinti sudah hampir 30 tahun lah ya. Saya sebagai tenaga pendidik lah di sana ya. Saya tahu yang namanya perintah harus perintah yang benar ya. Tetapi ada peraturan dari kepolisian Polri itu ada boleh perintah kalau yang diperintahkan itu yang bersangkutan itu tahu itu perintah tidak benar, itu boleh menyatakan keberatan atas pelaksanaan itu yang kenapa tidak dikeluarkan gitu. Jadi ini harusnya ini kemudian disosialisasikan kembali. Jadi untuk para terutama anak buah yang di bawah relasi kekuasaan ini punya hak kok untuk tidak melakukan itu. Tetapi kalau yang diartikan sebagai perintah jabatan dalam KUHP bukan seperti ini. Kalau perintah jabatan apakah ini artinya manpower sangat prakteknya tinggi begitu dalam ranah kepolisian kita? Harusnya tidak ya, harusnya tidak boleh ya tidak boleh lah. Kita kalau kan semuanya equality before the law, kepolisian harus menjadi panutan ya, mereka yang menegakkan hukum mereka sendiri harus tegak di dalamnya. Padahal dan kemudian filosofi dari hukum pidana sendiri adalah kalau pelakunya itu justru dari kalangan atas gitu ya, itu justru pidananya itu lebih berat. Jadi ini untuk membantah atau harus tidak ada tajam ke bawah tumpul ke atas gitu, itu harusnya tugas kita semua gitu. Dalam hal ini apalagi sekarang ini ya, betul-betul nama baik dan keberadaan marwah institusi kepolisian betul-betul dipertaruhkan untuk sekitar 400.000 polisi ya yang masih mencintai korpsnya, yang tahu bahwa polisi itu harus ada. Jadi ini harus diingat, harus diselamatkan, karena dalam suatu negara boleh saja dia tidak mempunyai angkatan bersenjata, tetapi negara itu harus punya kepolisian. Jadi harus dibangun kepolisian, dikembalikan lagi kepolisian ini, baru kepolisian yang bisa dipercaya. Di antara mereka tidak tebang pilih ya, apalagi kalau melibatkan petinggi-petinggi justru harus dikedepankan. Harus tantangannya ini harus ditunjukkan bahwa hukum itu tidak tebang pilih, hukum itu sama, bahkan yang lebih tinggi itu ada alasan pemberat nantinya. Baik, bicara soal bagaimana kasus ini menyeret pejabat tinggi kepolisian begitu dan juga dari soal manpower, kenapa sih Ibu penetapan tersangka kepada Irjen Verdi Sambo terkesan ditunda-tunda? Bahkan kemarin pembahasannya pun bukan tersangka tapi sedang diperiksa di Makobrimob. Ya, memang terlalu lama ya, terlalu lama. Jadi karena terlalu lama ini juga tidak bagus ya. Apalagi mudah-mudahan ini juga ya penegakan hukum terutama tim sus ini tidak terpengaruh oleh penempatan yang bersangkutan di dalam masalah kode etik ya. Itu kita nggak ada urusannya itu. Biar saja. Ini harus paralel. Tim sus ini harus fokus kepada pengungkapan kejahatan ini
apapun ini namanya kejahatan karena yang bersangkutan itu meninggal dengan cara-cara yang tidak wajar ya, itu pasti ada kejahatan. Ini ada kejahatan, hanya permasalahannya sekarang bisa diungkap tidak pelakunya, itu kan begitu. Apalagi bukti-bukti kecenderungan ke arah itu sudah sangat tinggi. Jadi harusnya sesegera mungkin dan jangan sampai proses untuk kode etik justru menghambat pidananya. Kenapa? Karena kalau nanti ada ketersangkaan pidana, kode etik itu udah pasti. Jadi orang yang melakukan tindak pidana pasti melanggar kode etik. Tetapi orang yang melanggar kode etik belum tentu melanggar pidana. Jadi ini yang kita tunggu, masyarakat tunggu adalah pidananya. Kode etik itu adalah urusan internal dari kepolisian sendiri. Atau mungkin ada prioritas lain begitu yang dilakukan oleh si penyidik saat ini yang mungkin akhirnya memilih untuk etik dulu yang dibahas begitu, Ibu? Tidak, saya kira itu adalah itu tugas yang berbeda-beda. Itu tugas yang berbeda-beda. Masalah ditunjukkan kepada masyarakat seolah-olah lebih penting itu ya sebetulnya tidak, karena masyarakat itu kan lebih berkepentingan terhadap bagaimana sih sesungguhnya dengan adanya kematian dari Brigadir J ya. Karena apa? Hukum pidana itu memang melindungi 3 kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Kepentingan dari individu pewaris atau keluarga dari Brigadir J. Ini harus dilindungi juga kepentingan korban ini yang sudah menjadi almarhum itu. Ibu, singkat saja, Ibu Yanti sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia mengamati kasus ini yang ya terlihat lamban begitu untuk segera diselesaikan. Apa sebenarnya hambatannya, Ibu? Ya tadi kalau menurut Menko Polhukam dan sepertinya ya ada hambatan hierarki, psikologis hierarki dan politis. Tapi saya pribadi, saya melihat sebenarnya itu bukan hambatan, tidak boleh hukum pidana. Kalaupun ada tidak boleh disampaikan kepada masyarakat menurut saya ya. Kenapa? Jadi masyarakat yang tidak punya siapa-siapa kan jadi kita diperlakukan beda gitu. Tidak bisa gitu. Ini harusnya tidak ada hambatan-hambatan. Justru harusnya ini tantangan bagi mereka. Harusnya bikin strategi, kepolisian strategi. Kalau ini menghadapi bintang 2 ya langsung bintang 3-nya yang menjadi turun, ketuanya ya turun dan menjaga bahwa mereka harus memandang bahwa ini adalah perbuatan oknum. Ya, jadi tidak boleh sampai merugikan institusi. Ini bukan institusi, ini perbuatan oknum. Bagaimana terhadap perbuatan oknum ini institusi bisa menunjukkan kinerjanya yang profesional dan nanti ada profesionalitas lagi dong ini. Ya kan? Katanya yang bersangkutan yang sedang diamankan itu adalah karena tidak profesional, ya kan? Nah, sekarang kan ada tim sus, ada Polri. Apa Polri mau dibilang juga tidak profesional dalam hal ini ya kan? Jadi harus profesional karena jadi itu menjadi tantangan tersendiri ya Bu Yanti bagi Polri untuk bisa membuktikan kepada masyarakat dan merebut kembali kepercayaan masyarakat. Ibu Yanti Garnasih, terima kasih banyak insight-nya dan juga sharing-sharingnya sore hari ini. Ibu Yanti Garnasih, Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Selamat sore Ibu, salam sehat selalu. Selamat sore, assalamualaikum. Salam sehat.